Kabar duka datang dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Bos besar raksasa teknologi Samsung Group, Lee Kun-hee, meninggal dunia pada usianya yang ke-78 tahun. Di bawah kepemimpinannya ini, Samsung telah berkembang menjadi kerajaan bisnis yang merupakan konglomerasi terbesar yang dikendalikan keluarga di Korea Selatan. Nah, seperti apa rekam jejak sosok Lee Kun-hee ini? Sebesar apa sebetulnya gurita bisnis Samsung yang ditinggalkan oleh Lee Kun-hee dan siapa yang akan menjadi penerus tahta bisnis Samsung sebagai warisan Taipan Lee Kun-hee ini? Kita akan membahasnya bersama. Kita akan berkenalan dulu dengan sosok Lee Kun-hee ini. Jadi Lee Kun-hee sebetulnya adalah putra bungsu dari ayahanda Lee Byung-chul. Ini adalah pendiri Samsung sejak tahun 1938 lalu ya. Jadi Lee Kun-hee lahir di Daegu, Korea Selatan pada 9 Januari 1942 dan akhirnya meninggal dunia di ibu kota Korsel, Seoul kemarin di tanggal 25 Oktober 2020 setelah sudah dirawat cukup lama di rumah sakit akibat serangan jantung pada tahun 2014. Nah, semasa hidupnya setelah sudah menyelesaikan pendidikannya, Lee sempat bekerja di beberapa perusahaan grup Samsung ini sampai akhirnya Lee baru benar-benar menduduki tahta bisnis Samsung pada tahun 1987 di usianya yang ke-45 tahun. Jadi ketika saat itu ayahnya sudah meninggal dunia dan sampai tahun 1998. Nah, saat baru diambil alih oleh Lee Kun-hee ini, orang-orang itu pada saat itu mengenal Samsung hanya sebagai pembuat televisi murah dan gelombang mikro yang tidak dapat diandalkan serta dijual di toko-toko diskonan gitu ya. Nah, Lee kemudian mengambil alih kan tadi dari ayahnya dan mengambil langkah besar untuk mentransformasi ulang Samsung ini. Perubahannya itu makin terlihat saat Lee mengumpulkan sejumlah manajer dan para eksekutif perusahaan ke sebuah hotel mewah di Frankfurt pada tahun 1993 waktu itu dan itu untuk menyusun rencana bisnis yang disebut sebagai Deklarasi Frankfurt pada saat itu. Misi besarnya adalah membuat produk yang berkualitas tinggi meskipun itu berarti penjualannya harus turun begitu ya. Jadi luar biasa sekali transformasinya dan bukan cuma ke atasannya saja, Lee juga meminta bahkan ke seluruh karyawan Samsung Group untuk mengubah cara bekerjanya dan cara berpikirnya supaya semuanya tuh lebih mengutamakan kualitas dan kualitas. Nah, perubahan budaya perusahaan ini pun akhirnya menghasilkan buah yang manis tentu saja ya. Samsung perlahan-lahan di setiap tahunnya semakin berkembang dan semakin pasti dan berhasil mengalahkan saingannya pada saat itu sampai sekarang juga ya. Nah, setelah memimpin Samsung Group, Lee Kun-hee kemudian juga menjabat sebagai pemimpin sekaligus kepala eksekutif Samsung Electronics ya. Jadi kalau tadi Samsung Group, ini sekarang ke Samsung Electronics sejak tahun 1998 sampai tahun 2008. Tapi selama memimpin namanya manusia, Lee Kun-hee juga tidak terlepas dari berbagai skandal hukum seperti ayahnya ya. Jadi di balik keberhasilannya ternyata ada banyak skandal juga. Setelah pada tahun 1996 waktu itu Lee Kun-hee dihukum karena membayar suap kepada mantan Presiden Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo. Di tahun 2007 akhirnya ia juga kembali dinyatakan bersalah karena menyuap jaksa, hakim, sampai tokoh-tokoh politik waktu itu di Korsel, plus juga menghindari pajak sampai jutaan dolar Amerika. Nah, akibat masalah itulah akhirnya ia mengundurkan diri dari perusahaan di tahun 2008, sempat berhenti, tapi kemudian kembali lagi melanjutkan kepemimpinannya pada tahun 2010 sampai akhir hidupnya. Dengan segudang bisnis yang dijalankannya ini, akhirnya Lee Kun-hee juga menjadi orang terkaya, paling kaya, Crazy Rich Korsel di majalah Forbes gitu ya, versi majalah Forbes dengan total kekayaannya saat ini di tahun ini itu mencapai sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat atau supaya lebih jelas lagi seberapa kaya itu mencapai 234 triliun rupiah
rupiah. Jadi ini membuat kita bertanya-tanya, sebesar apa sebetulnya gurita bisnis Samsung ini yang membawa Lee Kun Hee menjadi orang terkaya di Korea Selatan. Jadi saat pertama didirikan, ini menariknya, waktu pertama ayah Lee Kun Hee itu mendirikan Samsung, sebetulnya Samsung ini bergerak di bidang ekspor ikan, olahan sayuran dan buah. Jadi jauh sekali dari Samsung yang kita kenal saat ini ya. Nah setelah itu baru Samsung banyak melebarkan sayap bisnisnya ke berbagai sektor lainnya. Kalau dilihat nih ya, laporan keuangan perusahaan per semester 1 tahun ini, total perusahaan afiliasi atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Samsung Group ini ada 59 perusahaan. Jadi besar sekali, dan parent company-nya atau perusahaan induk dari Samsung Group ini adalah sebutannya Samsung C&T nama perusahaannya ya. Dan perusahaan ini juga terbagi lagi jadi 4 unit bisnis, mulai dari konstruksi dan engineering, bahkan trading dan investasi, fashion juga ada, sampai ke resort juga ada. Tapi selain Samsung C&T ini baru induknya aja, perusahaan lainnya ada 58 perusahaan lainnya, berarti di Samsung Group itu juga berasal dari berbagai industri. Kita lihat yang paling utama dan yang paling terkenal, paling familiar pastinya buat kita kalau Anda bicara soal Samsung, itu yang kita kenal biasanya adalah sebetulnya Samsung Elektronik aja ya. Jadi di bidang elektronik aja nih industrinya. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di lini bisnis elektronik, dan itu juga Samsung Elektronik punya 4 lini bisnis utama, termasuk bisnis elektronik konsumer ya. Kita tahu ada TV, kemudian ada kulkas juga, microwave dan lain-lain, ada banyak banget. Kemudian lini bisnis yang kedua ada teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Pastinya Anda juga mungkin salah satu konsumen atau pemegang produk Samsung, mulai dari HP-nya, tabletnya, laptop dan produk-produk yang lainnya yang kita sudah sering lihat sehari-hari gitu ya. Dan khusus Samsung Elektronik ini saja bahkan punya 244 anak usaha. Jadi kebayang seberapa besar gurita bisnis dari Samsung Group ini ya. Nah, di luar Samsung Elektronik, di bidang elektroniknya sendiri sebetulnya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya yang bergerak di bidang elektronik. Dan bahkan di luar bidang elektronik yang biasanya kita nggak pernah tahu gitu ya, Samsung Group ini ternyata juga punya industri-industri lainnya. Jadi perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di industri lain, mulai dari, Anda mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa ternyata Samsung punya industri perkapalan juga di bawah perusahaan Samsung Heavy Industries gitu ya, Industries. Bahkan di bidang finansial, Samsung ternyata juga punya asuransi namanya Samsung Life Insurance, kemudian punya sekuritas juga atau yang memegang lini bisnis trading atau investasi begitu ya, ada Samsung Securities. Bahkan di segmen kartu kredit juga ada Samsung Card juga ada begitu ya. Dan leisure activity atau hiburan atau pariwisata, Samsung juga ada bisnisnya di situ. Di perhotelan ada disebut Hotel Sheila, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa lini bisnisnya saja. Totalnya tadi ada 59 perusahaan yang berada di bawah naungan Samsung Group, dan setiap perusahaan-perusahaan ini, perusahaan afiliasi ini punya anak-anak usaha lagi, ratusan lagi. Jadi kerajaan bisnisnya sudah banyak banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjadi pewaris atau yang akan menjadi ahli waris dari Lee Kun Hee setelah Lee Kun Hee meninggal dunia? Sebetulnya Lee Kun Hee itu punya 3 anak perempuan ya. Yang satu itu meninggal dunia karena bunuh diri di tahun 2005, sehingga sekarang ada 2 anak perempuan dan ada 1 anak laki-laki juga. Dan kalau dilihat yang anak laki-laki ini adalah Lee Jae-yong. Lee Jae-yong ini merupakan pewaris utamanya dari Lee Kun Hee begitu ya. Dan memang setelah waktu itu Lee Kun Hee terkena serangan jantung, akhirnya Lee Jae-yong yang menjadi pemimpin secara de facto. Walaupun saat ini Lee Jae-yong menjabat sebagai wakil pimpinan Samsung Electronics ya. Dan kalau dilihat sama seperti bapaknya Lee Kun Hee, Lee Jae-yong ini juga merupakan orang terkaya nomor 4 di Korea Selatan menurut Forbes, dengan total kekayaannya yaitu mencapai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi besar banget. Dan saat ini Lee Jae-yong berumur
berumur 52 tahun. Dan Lee Jae-yong juga dianggap salah satu orang yang ikut berkontribusi tentunya mempertahankan kejayaan Samsung sebagai salah satu perusahaan teknologi yang omsetnya itu besar banget gitu ya. Dan tapi sama seperti bapaknya juga, seperti ayahnya, Lee Jae-yong juga tidak terlepas dari berbagai skandal-skandal hukum, termasuk yang terbaru saat ini Lee Jae-yong sedang menghadapi gugatan hukum dari pengadilan Korea Selatan. Jadi ia ini didakwa melakukan kejahatan berupa manipulasi pasar modal atas merger kontroversial di tahun 2015 dari dua afiliasi Samsung, dan ada juga beberapa skandal-skandal hukum lainnya. Tapi selain Lee Jae-yong, ada dua anak perempuan Lee Kun-hee lainnya yang juga menjadi pewaris dari Samsung Group gitu ya, tahta bisnis Samsung Group. Ada Lee Bu-jin, ini merupakan sekarang menjabat sebagai presiden Hotel Sheila, jadi yang memegang bisnis leisure atau pariwisata dari Samsung Group. Kemudian ada juga Lee Seo-hyun yang menjabat sebagai kepala Samsung Welfare Foundation. Ternyata ada juga foundationnya ya. Jadi tiga anak atau pewaris Lee Kun-hee ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan bisnis Samsung yang sudah menjadi kerajaan bisnis, yang sudah dibangun, yang sudah dibesarkan oleh sosok Lee Kun-hee. Kita akan lihat apakah bisnis Samsung di bawah pewaris-pewarisnya ini akan tetap menjadi raksasa teknologi global dan bahkan bisa mengalahkan bisnis-bisnis teknologi yang lainnya. Kita nantikan bersama.